Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi bersama Dharmika yang luar biasa dari keturunan Keraton Yogyakarta. Nah, beliau sekarang masuk agama Hindu dan menjadi pemangku yang kita sucikan. Dan bagaimana perjalanan beliau sehingga menjadi Dharmika yang luar biasa, semoga menginspirasi kita semua, dan obrolannya nanti bisa disimak di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi Dharma Chandra berada di Puri Agung Pelihatan Ubud, Gianyar, Bali. Swastiastu, Biang Mangku. Swastiastu, Baiklah, ada yang mencolok ya, Biang dengan semangatnya yang luar biasa. Terus Santi langsung, siapa ini Biang Mangku yang cantik jegek bulan ini? Ternyata Biang Mangku adalah seorang Dharmika yang sudah menjadi pemangku yang kita sucikan. Swastiastu, Biang Mangku. Baiklah, Biang Mangku ini berasal dari mana sebenarnya? Saya aslinya orang Purworejo. Purworejo itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iso ngomong Jawaan berarti? Pinter ya. Iya. Sakit ngomong Jawa. Nggih, Santi nggih sakit ngomong Jawa. Baiklah, Biang Mangku. Ini kan sarang Gusti Haji Mangku tadi untuk acara di Bali Agakerti seperti ini kan. Nah, Santi penasaran ini menjadi Dharmika Hindu, masuk agama Hindu, terus bisa jadi pemangku iki piye ceritane niki Biang Mangku? Ceritanya awalnya kan kita ketemunya di NTT di Kupang. Di NTT di Kupang. Sareng Gusti Haji Mangkunya. Nggih. Kita nikah di sana, kita pindah ke Bali tahun 91. Nggih. 91. Nggih. Terus karena pemangku ini bukan ditunjuk atau apa, tapi karena keturunan. Keturunan. Jadi Gusti Haji Mangkunya yang keturunan orang tua leluhurnya. Mertua saya Biang sama Aji seorang pemangku. Terus setelah mereka sede, keduanya tahun 2001 dan 2021 dan 2022, akhirnya dari Semeton besar, keluarga besarnya kita menunjuk kita sebagai pengganti orang tua menjadi pemangku di Pura Ratu Gede Sang Sakti. Di mana itu Biang? Itu tempatnya di Banjar Basang B, Desa Perian Kangin, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Oh, Tabanan. Nah, Santi kan penasaran apa Biang Mangku bahwasanya untuk pindah agama kan pasti gak gampang dong. Ya, dulunya Biang Mangku agamanya apa? Saya seorang Muslim. Sama dong. Iya. Sama dulu kita. Ternyata sekarang jadi Hindu sejati nih Biang Mangku. Baiklah, untuk alasan Biang memilih agama Hindu sebagai way of life atau jalan hidup, itu kenapa Biang Mangku? Pertama, untuk masuk agama Hindu karena suami. Karena cinta kepada Gusti Haji. Kita mengikuti suami karena boleh orang seperti orang bilang sebuah kapal tidak boleh ada dua nakodanya. Jadinya kita satu nakoda. Seperti itu. Semua agama menurut saya baik. Tinggal kita saja yang melaksanakannya. Leres. Santi kangen ngomong Jawaan Biang Mangku. Kapan maneh nombane Bali ngomong bahasa Jawaan gitu. Baiklah Biang Mangku, tapi kan pasti ada nggak sih pas kejadian Biang Mangku Sudi Widani atau pro kontra dari keluarga itu ada nggak sih? Pasti ada. Pro kontra itu tetap ada. Tapi akhirnya kedua orang tua mengerti. Caranya Biang Mangku memberi pengertian kepada orang tua itu bagaimana? Saya tidak pernah memberi pengertian kepada orang tua. Tapi orang tua yang mengerti terhadap saya. Astunggara. Ya, karena almarhum bapak saya, beliau menanamkan kepada anaknya, di mana imammu, di sana kamu ikutin. Karena imam saya seorang Hindu, saya harus mengikuti. Dan pesan orang tua, kalau kita memang berniat untuk pindah agama, jangan setengah-setengah. Jadi full totalitas Biang Mangku untuk jadi Hindu sejati. Kita melaksanakan semampu dan sebisa kita. Jadi pertanyaan lagi nih, Nabi Biang Mangku, hal apa yang membuat Biang Mangku itu cinta kepada agama Hindu yang luar biasa ini? Pasti kan ada yang bilang kan, aduh di Hindu Bali ribet, setiap pagi juga ngaturin, terus ini itu rahinannya banyak dan lain-lain. Tapi Biang Mangku tetap setia di
agama Hindu. Itu motivasinya apa yang membuat Biang Mangku cinta kepada agama Hindu? Kalau saya berprinsip, semua agama itu bagus. Tinggal kita yang menjalani, baik itu Islam ataupun Hindu itu sama saja. Dan saya menjalani agama Hindu. Dulu saya menjalani agama Islam juga secara ikhlas. Sekarang menjalani agama Hindu pun secara ikhlas juga. Berarti ikhlas dia ayahnya, berbakti ke suami. Ikhlas dulu. Ikhlas, ikhlas dan kita mau belajar apapun itu. Apalagi untuk menjadi darmika yang maksudnya belum jadi pemangku aja tantangannya banyak gitu loh. Apalagi untuk Biang sebagai darmika menjadi pemuka agama dan harus bisa memimpin umat, menjadi inspirasi umat, itu luar biasa sih. Itu belajarnya tuh bagaimana sih Biang Mangku? Saya setelah dari keluarga udah ada wacana bahwa kita akan dijadikan mangku. Memang orang bilang kalau sudah ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi pemangku, lambat laun kita masih bisa, pasti bisa. Tapi saya dengan suami ingin belajar, ingin belajar tatanan yang sebenarnya. Makanya kami belajar di Pesraman Bali Agakerti. Oh, solusinya ada di Gosaji Tut Suarjate untuk di Bali Agakerti. Kita adalah sisya ketiga. Sisya ketiga. Ya, dari Bali Agakerti. Oh, gitu. Jadi belajarnya untuk jadi pemangku di Bali Agakerti. Iya, betul. Kita belajar di Bali Agakerti. Baiklah, Biang Mangku, untuk apa hal yang luar biasa ini untuk menjadi darmika juga. Apa sih pesan-pesan Biang Mangku ketika ada, kan banyak nih kemarin itu gitu Biang Mangku Santi curhat nih jadinya. Jadi kan ada beberapa hal darmika juga yang mungkin keikhlasannya belum totalitas juga. Jadi kayak masuk agama Hindu, udah sudi widani, udah melakukan ritual-ritual banyak, kembali lagi gitu kan. Hal apa yang membuat Biang Mangku itu tetap setia gitu? Yang ya pastikan perjalanan untuk menjadi darmika juga nggak gampang gitu. Itu hal apa sih bisa konsisten gitu loh? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, itu kalau diri saya pribadi yang pengalaman pribadi saya jalani dengan ikhlas, apa adanya. Kita belajar, mau belajar apapun itu, masalah agama, masalah menjajahitan dan lain-lain. Kalau kita sudah jalani itu pasti kita bisa. Pasti bisa. Yang penting dari hati dulu. Kalau hati kita niat untuk menjalani sebagai seorang Hindu, kita pasti bisa. Harus Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu membimbing kita, menuntun kita. Tapi kalau untuk Santi juga pribadi kan banyak juga belajar dari Biang Mangku untuk tentang keikhlasan, terus bagaimana untuk tentang keuletan Biang Mangku dari nggak tahu menjahitan itu apa sampai tahu. Jelasnya kalau untuk pemangku kan udah tahu banter-banternya seperti apa, upakara kita juga, apalagi Santi masih belajar banget nih Biang Mangku. Masih belajar. Baiklah Biang Mangku, kenalan dulu di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nama lengkapnya Biang Mangku? Nama lengkap saya sebagai putri Jawa Saya seorang Jawa. Saya masih boleh dibilang saya keturunan Keraton Jogja. Dari Mbah Kakung saya. Nama saya yang lengkap Raden Nganten Heni Sudarmaini Raharjo. Baiklah, panjang sekali Berarti Titi yang manggilnya Biang Mangku aja deh. Boleh. Baiklah. Biang Mangku, terus untuk nama suami nih, Santi kan kepo jadinya. Nama suami dia seorang pensiunan polisi. Tugas terakhir dia sebagai Wakapolsek Belah Batu Gianyar berarti. Belah Batu Gianyar. Namanya Kompol Purnawirawan Gusti Putu Sutarjo. Luar biasa. Sukses untuk Biang Mangku. Sukses atas semangkalnya. Santi lunas doanya kepada Biang Mangku. Semoga Ida Betari yang di Bali selalu sayang Santi, selalu sayang sarung Biang Mangku. Semoga Biang Mangku menginspirasi para darmika bahwasanya agama apapun itu harus dijalani dengan ikhlas, dengan penuh semangat, dengan niat yang tulus. Maksudnya Biang Mangku aja masih belajar di Pasraman Bali Agakerti. Saya belajar di Pasraman Bali Agakerti sisya ketiga. Baiklah, luar biasa. Biang Mangku,
Iya. Oke, lunas doanya, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Segala penjuru. Oke, Dan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Rahmat Tuhan tidak pernah salah alamat. Jadi apapun rezeki, jodoh, terus apa kebaikan-kebaikan, terus Semua sudah diatur oleh sudah Tuhan. diatur. Iya. Sukses Biang Mangku, dengan doa semoga kegiatan Biang Mangku dan kegiatan Santi Dharma Chandra bisa menginspirasi kita semua. Santi senang loh kalau ketemu wong Jowo. Ibu Raden gitu lah. Kalau wong Jawa kan wong keraton kan nonton nggih. Ngomongnya walus ngoten niku dadi. Tapi belum pernah itu saya ke Jogja Keraton sih. Paling pernah sih pas waktu SMP aja pas rekreasi sekolah. Kalau saya sudah tidak, kita memang sudah keturunan di sana, tapi kita tidak pernah tinggal di keraton. Karena dari Mbah Kakung juga sudah kan keturunannya kan udah banyak juga, keliling Nusantara kan banyak. Kita sebagai wari dalam. Iya. Wari itu apa sih Biang Mangku? Keturunan ya. Baiklah, sukses mengge Biang Mangku, semoga Biang sehat selalu. Baiklah, tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi.